Selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dengan panduan dan dorongan pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, kita mulai renungan pada pagi ini. Yesus memulai pelayanan di Galilea. Matius bab 4 ayat 12 sampai 17 menceritakan tentang awal pelayanan Yesus di Galilea setelah mendengar bahawa Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus pindah ke Galilea dan menetap di Kapernaum. Tindakan ini menggenapi tuabat Nabi Yesaya tentang cahaya persa yang akan bersinar di wilayah Jeropong dan Naftali. Yesus memulai khotbahnya dengan seruan untuk bertaubat kerana kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudari, ketika Yohanes ditangkap, Yesus pindah ke Galilea. Dia menetap di Kapernaum, di mana dia memulai pelayanannya untuk menggenapi doa dari Yesaya. Kapernaum adalah pusat pengurusan yang memiliki baik seorang perwira maupun pemukul cukai. Saudara-saudari, perbandingan dengan catatan Injil lain, Matius mentekankan perkenapan taubat, fokus pada Kapernaum, kutipan langsung dari Yesaya. Markus lebih singkat dari penerangan, menyebut Galilea secara umum tidak mengutip taubat. Lukas membeli konteks yang lebih luas, menyebut kota-kota di Galilea mengutip taubat Yesaya dalam konteks yang berbeza. Injil Yohanes mencatat perjalanan Yesus antara Yudea dan Galilea, mencatat mukjizat di kanan, tidak mengutip taubat dalam konteks ini. Maka dalam empat kita ini, kita mendapati bahawa Injil Matius ada satu fokus. Injil Matius ada satu fokus, yaitu dalam satu tempat di Galilea yang dipanggil Kapernaum. Saudara-saudari, dalam struktur dalam penerangan buku kitab Injil Matius, kita mendapati Matius mulai daripada sisilah dan kelahiran Kristus, menetapkan konteks Yahudi dalam buku ini. Persiapan pelayanan berlanjut dengan pembaptisan dan percobaan Kristus, menyiapkan pembaca untuk mengetahui pelayanannya. Awal pelayanan yang akan kita sama-sama melungi pada pagi ini adalah dari bab 4 ayat 12 sampai ke 17, tanda awal pelayanan publik ataupun awal bukaan Yesus dengan fokus pada penggenapan taubat dan persanan pertaubatan. Perkembangan pelayanan selepas itu, penerangan akan dikembangkan dengan pengajaran, mukjizat dan interaksi Yesus Kristus dengan pelbagai kelompok masyarakat. Dalam bab 4 ayat 12 sampai ke 17, kita lihat Yesus mendengar tentang pengetahuan Yohanes. Firman kata, apabila Yesus mendengar bahawa Yohanes telah ditangkap, dia pergi ke Galilea. Maksudnya penangkapan Yohanes Pembaptis menjadi titik awal pelayanan bagi Kristus Yesus untuk melayani secara lebih aktif. Yesus meninggalkan Yudea setelah mendengarkan perintah penangkapan Yohanes. Dia membuat keputusan untuk meninggalkan Yudea dan pergi ke Galilea. Ini menunjukkan bahawa Yesus bertindak dengan bijaksana. Anda ada strategi dalam memulai pelayanannya. Persiapan pelayanan, pembekian ke Galilea bukan saja untuk menghindari bahaya, tetapi juga sebagai langkah persiapan untuk memulai pelayanan yang lebih luas di wilayah tersebut. Saudara-saudari, adalah Alkitab kata Yesus mendengar tentang Yohanes. Apabila kita dengar bahasa Yunani ini ialah akousos. Kata ini adalah partisip yang menunjukkan reaksi Yesus setelah mendengar berita tentang Yohanes. Struktur partisip dipasangkan dengan kata kerja utama menunjukkan tindakan Yesus yang segera setelah mendengar berita tersebut. Di kata hubung ini menghubungkan dua kalimat menunjukkan kontras logik antara satu penerangan sebelum ini dan tindakan Yesus setelah mendengar berita tentang Yohanes. Yohoti kata hubung ini mengarahkan apakah sebabnya, menjelaskan alasan mengapa Yesus pergi ke Galilea. Ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara penangkapan Yohanes dan tindakan Yesus pergi ke Galilea.
Saudara-saudari, kita lihat nama Yohanes ini menunjukkan sebab Yesus pergi ke Galilea dan memulai pelayanan. Ya, para tote kata kerja dalam bentuk pasif ini menunjukkan fakta bahawa Yohanes ditangkap. Sedangkan Yohanes adalah peristiwa penting untuk permulaan pelayanan Yesus. Anakorese, anakorese kata kerja dalam bentuk aris ini menunjukkan tindakan pasti yang diambil oleh Yesus pergi ke Galilea bukan saja untuk mengelakkan bahaya yang potensi tetapi memulaikan pelanannya. Ash, kata tepat ini menunjukkan arah. Manakah Yesus pergi? Ash ini masuk ke, dia dari Nazaret menunjuk masuk ke dalam Galilea. Ini menunjukkan pergerakan fizikal Yesus ke wilayah yang baru untuk memulai pelanannya. Saudara-saudari kita mendapati apabila menunjuk tempat yang dia akan pergi Galilea, dia menggunakan satu artikel definite iaitu they. Ini digunakan menunjuk objek yang tertentu. Hari ini ada menunjuk kepada Galilea, bertekankan Galilea sebagai tujuan spesifik Yesus Kristus. Galilea, Galilea, kata benar yang ditunjukkan lokasi geografi tertentu iaitu Galilea. Yesus memilih Galilea sebagai tempat untuk memulai pelayanan memiliki kepentingan teologi dan praktikal. Yesus pindah ke Galilea, meninggalkan Nazaret. Mencatatkan Yesus meninggal Nazaret, Yesus memutuskan untuk meninggalkan kota tempatnya yang dipersahkan untuk memulai pelanannya. Perjalanannya ke Galilea, Yesus melakukan perjalanan ke wilayah Galilea, sebuah daerah yang mempunyai populasi campuran antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ini menunjukkan bahawa pelayanan Yesus ini mempunyai pelbagai kelompok masyarakat dan menetap di Kapernaum yang bererti datang ke dan menetap di Kapernaum yang terletak di tepi pandai. Kapernaum menjadi satu dasar, satu asas pelayanan Yesus di Galilea. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita melihat bahawa mengapakah Yesus berpindah ke Galilea? Ancaman dari Herodes, salah satu kemungkinan alasan Yesus menarikkan diri ke Galilea adalah ancaman dari Herodes dan penangkapan Yohanes. Baik Yohanes maupun Yesus di wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Tentangan terhadap kekuasaan meskipun Kapernaum menempatkan Yesus lebih dekat dengan ibu kota baru Herodes, Tiberias kata menyalahkan bahawa kepindahan ini justru mentantang kekuasaan bangsa Romawi dengan mentekaskan pemerintahan yang berbeza di sana iaitu kerajaan Allah. Penggenapan Taurat, Yesus menetapkan di Kapernaum yang berada di tepi tatai di daerah Jebrung dan Naftalia, menggenapi Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 2, sebuah teks tentang pemulihan kerajaan utara Israel setelah 722 sebelum Masehi. Makna teologi perujukan kepada Matius tentang berbahagian suku Jebrung dan Naftalia telah lama kehilangan kepentingan grafik. Sebaliknya, penunjukan tersebut membuat hubungan teologi antara tempat dimulai pelayanan Yesus Galilea dan penggenapan Yesaya bab yang ke-9. Makna teologi pemindahan Yesus Galilea bukan hanya memilih makna geografi, tetapi juga menekankan hubungan teologi, menunjukkan Yesus pergi ke Galilea ada rencana dari Tuhan yang lebih besar. Permulaan pelayanan di Kapernaum memulai dia punya pelayanan secara umum kepada orang lebih banyak. Bukaan ini pelayanan buka ini adalah langkah strategi untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Galilea. Cahaya bagi bangsa-bangsa memilih Galilea sebagai satu basic pelayanannya. Yesus menunjukkan bahawa pesannya tidak terbatas kepada orang Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Bagaimana firman tindakan Yesus menggenapi Taurat Yesaya menunjukkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada perterusan, serta pertekasan peranan sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan marilah kita membuat analisis bab 4 ayat 13, di mana kita lihat Yesus meninggalkan Nazaret.
Kata hubung ini menghubungkan dua kalimat, menunjukkan urutan atau hubungan hari atau selali antara tindakan Yesus meninggalkan naluri Nazaret dan pergi ke Kapernaum. Kata libong, kata libong. Partisi ini menunjukkan keputusan Yesus untuk pindah dari Nazaret. Ini menggambarkan tindakan yang disengaja dan penting dalam perjalanan Yesus di Nazaret. Artikel definite dan kata benar ini menunjukkan Nazaret sebagai tempat tertentu yang ditinggalkan oleh Yesus. Ini tanda pengubahan penting dalam perjalanan Yesus. Analisis bab 4 ayat 13 di kitab Matius, Yesus tiba di Kapernaum. Eritong. Partisi ini menunjukkan tindakan Yesus datang ke Kapernaum. Ini menggambarkan pergerakan fizikal Yesus ke lokasi yang baru untuk pelayanannya. Kata kesen, kata kerja dalam bentuk aris ini menunjukkan tindakan pasti Yesus menetap di Kapernaum. Ini menandakan keputusan strategi Yesus untuk menjadikan Kapernaum sebagai satu tapak pelananannya. Ish Kapernaum. Ish Kava Naum. Naum. Ish Kava Naum. Kata tempang dan kata benar ini menunjukkan Kapernaum sebagai tujuan Yesus. Kapernaum menjadi lokasi penting untuk pelayanan Yesus selanjutnya. Kapernaum, tadi saya sudah beritahu, dia atas satu tempat pusat perulusan. Di sini kita tahu dia terletak di jalur perdagangan dan karenanya juga merupakan satu pusat perniagaan. Yesus akan kembali ke sana selamanya di Galilea. Namun akhirnya dia akan menjatuhkan perhakiman atas kota itu karena mentora untuk bertaubat. Yesus kemungkinan memanggil murid-murid pertamanya di kota ini. Saudara-saudari, lokasi yang strategi. Kita kata pusat perdagangan, pusat perniagaan. Kita Kapernaum memiliki seorang pemuda seperti sudah tadi kita cakap, ada pemukul cukai, adalah sangat penting untuk pengurusan satu pusat perniagaan dan juga satu dasar, satu tapak pelayanan untuk Kristus Yesus. Lokasi Kapernaum yang digunakan di sini ialah Tank Paratarasia. Tank Paratarasia. Artikel definisi dan kata sifat ini menggambarkan lokasi Kapernaum di tepi laut. Lokasi ini strategi untuk pelayanan Yesus dan peluasan Injil. And Orios. Kata depan dan kata benar ini menunjukkan lokasi Kapernaum di wilayah tertentu. Ini memiliki konteks geografi yang penting untuk pelayanan Kristus Yesus. Jabrong, Kai, Naftali. Naftali. Kata-kata benar ini menunjukkan wilayah Jabrong dan Naftali. Lokasi mempunyai satu geografi ataupun lokasi yang strategi profetik yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat-ayat seterusnya. Analisis Matius 4 ayat 14. Penggenapan dua part. Kata yang digunakan ialah hina. Kata hubung ini mengarahkan kroza tujuan, menunjukkan bahawa tindakan Yesus adalah untuk menggenapi dua part ini, menekankan aspek ketuhanan dan misi Yesus. Prelote, prelote adalah kata kerja dalam bentuk subjectivity ini menunjukkan perkenapan tuapa. Ini menekankan bahawa tindakan Yesus adalah bahagian daripada rencana Allah yang lebih besar. Tong re-attend. Tong re-attend. Artikel definite dan partisi untuk menunjukkan kata-kata tuapa yang sudah diucapkan ini menekankan otoritas dan keasahan tuapa tersebut. Nabi Isaiah, dia kata depan ini menunjukkan perantara dalam hari ini. Nabi Isaiah ini menekankan peranan Isaiah sebagai penyampai pesan Allah. Hisau, kata benar ini menunjukkan Nabi Isaiah, penggunaan nama Isaiah memberitahu orientasi pada tuabat yang dikuri. Izau. Tor profeto. Artikel definite dan kata benar ini menunjukkan status Isaiah sebagai nabi. Ini menegaskan pesanan
peranan Yesaya dalam rencana Allah, Rekotos. Petisi ini menunjukkan tindakan berbicara yang berterus-menerus. Ini menekankan bahawa doa Yesaya masih berkaitan dan aktif. Dalam analisasi bab 4 ayat 15 wilayah dalam Tuabar, di sini kita lihat G adalah tanah menunjukkan lokasi geografi dalam Tuabar. Jabrong ini menunjukkan satu wilayah yang disebut dalam Tuabar. Kai menghubungkan dua wilayah dalam Tuabar. G tanah menunjukkan lokasi geografi kedua dalam Tuabar. Dan Naftalia, wilayah kedua yang disebut dalam Tuabar. Bab keempat ayat 15, ciri-ciri wilayah ini. Hoto Thaleses. Frasa ini menunjukkan jalan laut. Ciri wilayah yang disebut dalam dua bab ini menggambarkan perdagangan penting di wilayah tersebut. Seterusnya, Pera to Yotano. No. Pera to Rotano. Frasa ini bererti seberat yuta, menunjukkan lokasi geografik yang tertentu. Ini memberikan konteks yang lebih lanjut tentang wilayah yang dimaksudkan dalam Taubah. Galilea Tong. Frasa ini mentunjukkan bererti Galilea bangsa-bangsa lain, menunjukkan ciri demografi wilayah ini bukan menggambarkan keagamaan populasi di Galilea. Penjelasan daripada Roger L. Hunt, di mana kita diketahui bahawa doa Yesaya seperti yang diberitahu tadi, dan juga menunjukkan populasi di wilayah tersebut, dan juga cahaya dalam kegelapan Tuhan berbicara tentang bangsa yang duduk dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini melambangkan peranan Yesus sebagai cahaya dunia untuk Galilea bangsa-bangsa, yang di mana ada menunjuk keberagama populasi di wilayah tersebut dan universalitas pesanan Yesus itu adalah untuk semua orang di sana, di mana Matius bab 4 ayat 14 sampai 16 mengutip Isaiah bab 9 ayat 1 sampai 2 menunjukkan tindakan Yesus memiliki makna teologi yang dalam dan merupakan sebahagian dari berencana Tuhan Allah yang lebih besar. Saudara-saudari, kita lihat latar belakang sejarah Galilea. Dia pernah diserangi oleh kerajaan Asur yang menyebabkan perubahan demografik yang signifikan di wilayah tersebut. Akibat peristiwa populasi campuran dalam sejarah, Galilea menjadi tempat tinggal campuran antara orang Yahudi dan bukan Yahudi dan menciptakan lingkungan yang beragama budaya. Pusat perdagangan, lokasi strategi Galilea menjadikan pusat perdagangan yang penting menghubungkan berbagai wilayah dan budaya. Kedatangan Kristus Yesus memilih pelayanannya di latar belakang yang beragama ini melambangkan Injil Kristus adalah untuk sedunia. Langkah 5, petunjukkan geografi. Di sini ialah tanah Jabrung dan tanah Naftali, jalan laut seberang Yuta, karya bangsa-bangsa lain. Menunjukkan perhatian terhadap kepentingan geologi tempat ini seperti dalam bab yang kedua. Tentang tempat geologi yang mendemonstrasi kebetulan Matius terhadap makna geologi dari lokasi-lokasi yang tersebut serupa dengan perkataan seperti dalam bab yang kedua dari Injil Matius. Yang seperti tadi kita kata, orang Asyur itu adalah ancaman pada abad ke-8, tidak hanya mengasingkan orang Yahudi dari daerah ini, dan juga menggandingkan mereka dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ini mentambahkan sangat kompleks latar belakang geografi dan demografi dari wilayah yang disebutkan. Jadi sejarah ini kita tahu 3 abad kemudian wanita dan anak-anak bukan Yahudi diusir dari reformasi Ezra, semakin membuat sumbangan pada populasi campuran di daerah ini. Pada pertengahan abad kedua sebelum Masihi, Simon Maka menyelamatkan orang-orang Yahudi di Galilea dari pemerintahan Serukit dan membawa mereka ke Yuda. Namun 50 tahun kemudian wilayah ini berada di dalam pemerintahan Yahudi yang disertai
dengan pempaksaan pengkonversi ke agama Yahudi, tetapi pengaruh bangsa-bangsa lain terus berlanjut. Pada masa Yesus, bangsa Romawi membangkitkan Sefolix, ibu kota Galilea, dan Perak, kedua kebangkitan kemungkinan Persia dihuni oleh orang-orang bukan Yahudi. Kota Tiberias juga memiliki penduduk yang sebagian Persia, orang bukan Yahudi. Jadi kepentingan Galilea dalam peranan Yesus menjadi satu tapak operasi perdananya di mana dia mengajar dan melakukan mukjizat. Latar beragama maksudnya Tuhan Yesus mau melayan di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan juga sebagai satu penggenapan dua pak Isaiah yang ditunjuk, yang dijanjikan, yang membawa terang ke dalam penggelapan. Konteks sejarah pelayanan Yesus di Galilea. Galilea berada pada masa ketika itu di bawah kekuasaan Romawi, diperintah oleh Hertus Antipas. Situasi politik ini menciptakan ketenangan dan harapan akan pembebasan di antara penduduk. Kondisi sosial ekonomi Galilea adalah wilayah yang makmur dengan pertanian dan perikanan, tetapi juga mengalami kesenjangan sosial. Banyak penduduk adalah petani dan nelayan yang hidup sederhana. Keagamaan budaya, ini kita ketahui sudah sebut banyak kali, lingkungan unik sebab untuk pelayanan Kristus untuk pengikut pelbagai agama. Kepentingan geologi pemilihan Galilea, kita sudah ulangi lagi pengendapan Tuapa. Injil Kristus itu adalah untuk semua orang, inklusivitas Injil, dan juga pembalikan nilai pemilik daerah yang dianggap pikiran oleh elit Yerusalem menunjukkan pembalikan nilai dalam kerajaan Allah. Yesus mulai dari tempat yang dipanggil lemah atau terperingkirkan. Tuhan bukan memulaikan pelayanan di kota yang besar, tetapi di tempat yang dipanggil dipinggir oleh orang yang elit. Saudara-saudari, kita lihat sebutan Isaiah Galilea dari bangsa adalah satu penerang yang tepat. Saya berpendapat bahawa rujukan tentang bangsa lain dalam kutipan Matius menekankan bahawa ini adalah tanah-tanah yang diduduki oleh Asyur pada zaman Isaiah dan Roman pada zaman Yesus. Oleh kerana ini ada kebutuhan bagi umat Allah yang dibebaskan. Bab keempat ayat ke-16, analisis bangsa dalam kegelapan. Raus, frasa ini menunjukkan bangsa dalam dua bab. Ini menunjukkan orang-orang yang tinggal di wilayah yang disebutkan sebelum ini. Katemenos, partisi ini berarti yang duduk, menggambarkan keadaan bangsa, menunjukkan kondisi pasif atau terjampak dalam situasi mereka. And Scotia. Scotia. Frasa ini berarti dalam kegelapan. Menggambarkan kondisi rohani bangsa, kegelapan sering digunakan sebagai metafora untuk ketidaktahuan atau dosa. Matius 4:16, cahaya yang terbit di sini gunakan Aten for Megah. Frasa ini berarti melihat cahaya persah, menunjukkan perubahan yang dramatik dalam kondisi bangsa. Cahaya sering digunakan untuk metafora untuk wahyu atau keselamatan. Kai tois katemenois. Frasa ini berarti mereka yang duduk, menunjukkan satu penterusan dalam peterangan sebelum tentang bangsa dalam kegelapan. En kora kaiskia tanato. Frasa ini berarti di negeri dan bayangan mau menggambarkan kondisi sangat ekstrim dari kegelapan rohani, mentekankan kebutuhan mendesak akan cahaya. Saudara-saudari, kita lihat di sini ada satu perkataan analisis terbitnya cahaya. Frasa ini berarti cahaya terbit. Fos atetele, cahaya terbit. Fos atetele, menggambarkan munculnya cahaya secara dramatik. Ini menunjukkan perubahan tak dan memberi satu kepentingan dalam situasi bangsa rohani. Kita lihat kata ganti yang bererti kepada mereka. On toys menunjukkan bahawa cahaya ini terbit khusus untuk bangsa yang disebutkan. Mentekankan sifat individu daripada wahyu ilahi. Kepentingan teologi terbit cahaya ini menandakan ketenangan Mesaya dan awal
era baru keselamatan ini menggenapi dua bab Isaiah dan menunjukkan pesanan Yesus sebagai cahaya dunia. Galilea ataupun Yudah, Yesus memilih Galilea untuk melayaninya. Cahaya pengajaran Yesus melalui pengajaran Yesus menunjukkan masa depan. Tema Injil adalah untuk lebih banyak menunjukkan tema cahaya dan harapan. Kepentingan teologi adalah mentekankan peranan penting dalam misi Kristus Yesus. Galilea sebagai satu perbatasan, satu tapak untuk melayani Tuhan, melampaui batas-batas tradisi Yudaisme. Keberagaman budaya mewakili universaliti pesanan Yesus kepada semua orang, tidak kira orang Yahudi ataupun tidak. Terang di utara, pemilihan negara di utara sebagai tempat mulai pelayanan melambang cahaya yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Persimpangan jalan, posisi gali, persimpangan duduk, perdagangan, jalan perdagangan melambang peranan Injil dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Implikasi ideologi yang kita kata universality Injil, pembalikan ekspektasi, iaitu memulai dari Galilea bukan Jerusalem. Tuhan guna cara yang tidak terbuka, perjanjian berterusan, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga transformasi rohani yang radikal. Saya rasa konteks sosial politik, pemerintahan Romawi pada ketika itu, keagamaan etik dan ekonomi yang agresi. Ekonomi Galia sebagai besar, berbasis pertanian dan perikanan, dengan beberapa kota seperti Kapanong menjadi pusat perdagangan selantau. Saudara-saudari latar belakang budaya, kita tahu beragama budaya, sejarah yang invasi dari Asyur, maksudnya ada campuran orang bukan Yahudi ke dalam dan menjadi pilihan Kristus Yesus untuk membaca cahaya Allah dalam situasi yang geram. Universality Injil di sini mau memberi penjelasan terus, iaitu latar belakang budaya yang beragam digali, melambangkan universalitas Injil, cahaya dalam kegelapan, maka pesanan adalah untuk semua bangsa. Perbandingan dengan tradisi labik, Yesus sering menggunakan perumahan dan pengajaran singkat mirip dengan tradisi rabbi tetapi dalam otoritasi yang unik. Interpretasi kita suci seperti rabi-rabi pada zamannya Yesus mentafsirkan kitab suci, tapi sering dengan pemahaman radikal dan baru. Fokus kepada pertaubatan. Jadi saudara-saudari ajaran pentekanan Yesus pada perdaban mereka ajaran selari dengan ajaran Nabi, tetapi dengan satu pendekatan yang sangat mendesak dan satu kesahihan yang lebih besar. Jadi apakah sebenarnya simbol cahaya dalam kegelapan? Pencerahan. Cahaya dalam taubat Yesaya melambangkan pencerahan rohani yang dibawa oleh Yesus ke wilayah yang diangkat gerak secara rohani. Harapan cahaya juga mewakili harapan bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang kematian, menunjukkan pesanan pengharapan yang dibawa oleh Yesus. Wahyu cahaya menampakkan wahyu Tuhan menunjukkan bahawa melalui Yesus Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia dan cara yang baru dan kuat. Transformasi perubahan dari kegelapan ke terang melambangkan transformasi rohani yang ditawarkan oleh pesan dan pelayanan Yesus. Pandangan John Wesley tentang Galia, ini Galia berbangsa-bangsa. Maksudnya orang bukan Yahudi juga tinggal di sana. Perkembangan bertahap. Wesley menjelaskan bahawa Matius 4 ayat 12 dan 17 terdapat perkembangan bertahap yang indah. Pertama, jalan dalam mereka dalam berjalan dalam kegelapan. Duduk dalam kegelapan menunjukkan kondisi yang lebih parah. Bayang-bayang kematian, akhirnya mereka berada dalam bayang-bayang kematian. Ataupun bahasa Yunani, skia thanato, yang menggambarkan kondisi rohani yang terburuk. Ada perjalanan, dan di sini kita ketahui ada pelajaran untuk gereja pada hari ini. Proklamasi Injil bahawa Allah sekala memerintah, bukan sekadar pengajaran, bukan saja pengajaran, tetapi sebenarnya terwujudnya dalam cara-cara yang mengubah hidup bagi mereka yang mentanggap minyak. Seperti yang dikatakan oleh Paulus,
hanya 20 tahun setelah pelayanan Yesus, hanya 20 tahun setelah pelayanan Yesus, sebab kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, melainkan dari kuasa. Pelajaran untuk gereja. Saudara-saudara, kita lihat seterusnya, ajaran di sini kita ketahui sebagai satu gereja, apakah artikulasi untuk kita ialah Injil harus diinformasikan secara alkitabiah dan teologi serta didemonstrasikan dengan hasil yang menunjukkan realitas bahawa Tuhan menang berkuasa sementara penyakit dan penderitaan tidak. Beberapa orang mengkeram bahawa ketika orang sakit tidak disembuhkan atau yang tertidak secara ekonomi tidak menjadi kaya. Itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi kurangnya iman. Meskipun tidak mengurangi peranan iman, dalam penyembuhan ilahi, kita hidup di dunia yang jatuh kerana pemerintahan Tuhan belum datang dalam sempurna. Sementara ini, kita terus berdoa untuk orang sakit dan melawat yang terpinggirkan. Yang semuanya merupakan refleksi dari kasih kudus Tuhan bagi umatnya. Analisis untuk ayat yang terakhir, bab 7, bab 4 ayat 17, awal pelayanannya. Frasa yang bererti sejak saat ini, apotote, tandanya titik awal pelayanan. Buka Yesus ini menunjukkan satu perubahan yang penting dalam satu penerangan Injil. Frasa yang bererti Yesus mulai eka satu ho Yesus. Eka satu ho Yesus. Maksudnya menunjukkan awal dari serangkaian tindakan ini, mentekankan inisiatif Yesus dalam memulai pelayanan. Kerisein. Kerisein kata kerja bererti berkobar. Menunjukkan aktiviti utama Yesus. Ini mentekankan peranan Yesus sebagai pengkobar dan guru. Saudara-saudari, perkataan Farsa yang bererti dan berkata, kai leke, menghubungkan tindakan berkobar dengan isi persanan Yesus. Ini menunjukkan kesatuan antara tindakan dan kata-kata Yesus, kata kerja imperatif yang bererti bertaubatlah, point ete, menunjukkan inti dari pesan Yesus. Ini adalah panggilan untuk pembuah ubahan radikal dalam pikiran dan hati. Frasa yang menggunakan kerana telah dekat. Eng ikan gar, kerana telah dekat. Memberikan alasan untuk pendapatan ini menunjukkan mendesak dalam pesanan Yesus Kristus. Hen Pasileia adalah frasa yang bererti kerajaan, menunjukkan konsep yang pusat dalam ajaran Yesus. Kerajaan ini bukan hanya wilayah fizikal tetapi juga realiti rohani. Frasa yang bererti sogar ini tong urano. Tong urano ini maksud menunjukkan asal dan sifat kerajaan tersebut. Ini mentekankan aspek ketuhanan dari kerajaan yang Yesus proklamasikan. Konsep kerajaan surga adalah tema utama dalam ajaran Yesus. Ini mentandakan kedatangan pemerintahan Allah di bumi dan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Panggilan Yesus untuk kita bertaubat. Namun dia membaca terlalu banyak agenda kekaisaran ke dalam Matius ketika ini mengklaim bahawa kegerapan tidak menunjukkan kondisi rohani tertentu, tetapi struktur seperti imperialisme yang bertentang dengan tujuan Tuhan. Yesus pertama-tama memanggil para pendengarnya di Kapernaum dan Galilea untuk bertaubat. Dan terang ini, Yesus memberitahu Injil di bagian kali yang sebagian persa dihuni orang-orang bukan Yahudi. Namun untuk sebagian persa Matius, Yesus pedulikan bangsanya sendiri dan kerana dia memulai pelayanannya di kota Yahudi Kapernaum yang jauh lebih kecil daripada Sepphoris dan Tiberias yang berdekatan. Tidak ada bukti bahawa Yesus pernah mengunjungi kota-kota persa ini. Bagi saya, mereka yang mengalami pembuangan dan pembinahan adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka yang tinggal di negeri-negeri bayang-bayang maut. Saudara-saudari, dalam Yesaya bab 19 ayat 22 sampai ke 22, Nabi menggambarkan nasib Israel kerana ketidaktaatannya. Isa bertanya kepada para pemanggil awal dan tunggu alih-alih petunjuk Allah dan kesaksian peringatannya. Akibat Yesaya menggambar Israel yang memberontak
sebagai tidak memiliki terang fajar. Israel hanya akan melihat kesesakan dan kegelapan kesuraman yang mencengkam. Menurut pandangan daripada Matius, pembebasan dijanjikan telah menyingsing dengan kedatangan Yesus, di mana mereka yang berada di Galilea telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang berada dalam bayangan kematian, terang telah terbit, telah melambangkan kehadiran Allah bersama umatnya serta pembebasan mereka. Saudara-saudari, kita lihat di sini bangsa di hamba sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dalam Yesaya bab 42 ayat 6 sampai 7 dan 49 ayat 9, hamba sebagai orang yang melaksanakan keselamatan atas nama Yahweh adalah terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk membebaskan para tawanan dari penjara. Apakah perbandingan dengan ini? Kegelapan adalah simbol kebangkrutan moral dan rohani. Saudara-saudari, di sini kita ketahui tentang pelayanan Yesus dan perkenaman dua abad. Mengkaitkan perkenapan dua abad ini dengan pelayanan Yesus, Matius menyatakan bahawa bab 4 ayat 17 bahawa sejak saat itu Yesus mulai bertobat, bertaubat kerana kerajaan surga sudah dekat. Yesus sebagai Immanuel, Allah bersama kita, memanifestasikan pemerintahan Allah ke akhiran Allah yang memulai perlayanannya di wilayah dikenal dengan kegelapan dan keputusasaan. Yesus sebagai terang, tetapi terang pemerintahan Allah dan pembebasan akan segera terwujud ketika Yesus menyatakan kerajaan. Pelayanan penyembuhan yang kita akan khotbah di mana ayat 23, maksudnya kita akan khotbah pada masa yang lain, Yesus menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Saudara-saudara, kita lihat pertaubatan sebagai prasyarat. Seperti halnya dalam khotbah Yohanes, prasyarat untuk hidup di bawah pemerintahan Allah adalah pertaubatan yang didefinisikan sebagai berpaling kepada Allah dengan seluruh diri, menjalankan kehidupan yang ditandai dengan kekudusan dan kebunyaan. Pertaubatan ini adalah kunci untuk pembebasan daripada pembuangan ataupun ancaman pembuasan. Dari segi tema teologi kerajaan surga dalam Injil Matius, kerajaan surga adalah tema utama dalam Injil Matius, menggambarkan pemerintahan Allah yang datang ke dunia. Melalui Kristus Yesus, konsep ini mencangkup aspek sekarang dan untuk masa depan dari kerajaan Allah. Panggilan pertaubatan proklamasi kerajaan surga selalu disertai panggilan untuk bertaubat. Ia menunjukkan bahawa masuk ke dalam kerajaan membutuhkan respon yang aktif dari manusia, iaitu perubahan fikiran dan hati. Manifestasi kerajaan dalam Injil Matius, kerajaan surga dimanifestasikan melalui pengajaran, mukjizat dan karya Yesus. Ini menunjukkan bahawa kerajaan bukan hanya konsep abstrak, tetapi realitas yang mengubah kehidupan. Saudara-saudari, sifat pemerintahan Allah di sini yang ditunjukkan kepada kita ialah Matius memperkenalkan sifat pemerintahan Allah yang diberikan oleh Yesus. Melalui Mesiasnya, pemerintahan Allah mengubah keadaan tanpa harapan dari mereka yang berada dalam kegelapan dan di bawah bayang-bayang kematian. Ketika Yesus mulai memberitahu perintahan Allah, orang sakit dan tertinta disembuhkan, membawa mereka ke dalam terang. Pemberitaan ini menyembar dengan sangat cepat sehingga orang-orang dari tempat jauh membawa orang-orang kepada Yesus untuk pembebasan. Saudara-saudari, dari segi pandangan arti Frans, seorang sarjana arkitek, Perjanjian Baru, latar belakang geografi pada penangan Frans menunjukkan bahawa Matius memberikan latar belakang geografi yang lebih rinci daripada Markus. Pemberitaan Yesus dan Nazaret Kapernaum dan makna geologi adalah sangat penting dari segi pindahan yang sudah kita bincang tadi. Peranan Yohanes Pembaptis dalam penerangan di sini, Yohanes Pembaptis berperanan sebagai pendahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus sesuai dengan tuabat dalam perjanjian lama. Khotbah
dari pesanan Yohanes adalah mirip, adalah sangat sama dengan khotbah awal Yesus, menunjukkan satu peterusan dalam perancangan Allah di antara Yohanes Pembaptis dan pelayanan awal Kristus Yesus. Pentangkapan Yohanes menjadi katalis bagi Yesus untuk memulai pelayanan publiknya secara lebih intensif di Galilea. Transisi pelayanan dengan ditangkapnya Yohanes, fokus narasi beralih sepenuhnya kepada Yesus dan pelayanannya yang semakin meluas. Saudara-saudari, gereja ini pada masa ini, apa yang kita boleh belajar sebagai kesimpulan dan refleksi dari Robert X. Snow dan Anthony Emakau dalam Matthew, a Commentary in the Wesleyan Tradition yang diterbitkan oleh New Beacon Bible Commentary Kansas City, Beacon Hill Press. Gereja saat ini dapat belajar dari pendekatan Kristus Yesus dalam menyampaikan Injil. Kita dipanggil untuk memberitakan pesan pertobatan dan kerajaan Allah dengan cara yang berkaitan dan dapat difaham oleh berbagai kelompok masyarakat. Seperti Yesus yang memulai pelayanannya di wilayah yang beragama secara budaya, kita juga harus siap untuk melintasi batas-batas budaya dan sosial dalam misi. Akhirnya pemenuhan doa Isaiah dalam pelayanan Yesus mengingatkan kita akan kesetiaan Allah dalam rencana keselamatannya, yang mendorong kita untuk terus mempercayai janji-janji Allah dan berpartisipasi dalam misinya untuk membawa terang kepada dunia yang geram. Yesus pindah ke Galilea, memenuhi doa Isaiah dan memulai pelayanannya di sana. Pemindahan ini tanda awal dari pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi sesuai dengan rencana Allah untuk menjangkau semua bangsa. Galilea menjadi titik awal bagi pelayanan Yesus yang lebih luas, di mana ia menyuruh pertobatan dan mengumumkan kedatangan kerajaan Allah. Pesanan pertobatan Yesus mentekankan perlulah diubah hati dan fikiran sebagai respon kedatangan kerajaan Allah. Ini bukan hanya tentang penyesaran, tapi juga tentang transformasi hidup yang sejati. Kerajaan Allah yang diumumkan Yesus membawa pengharapan akan pemulihan dan keselamatan bukan saja untuk orang Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, aplikasi pastoral menghadapi tantangan. Konteks pelayanan pastoral ayat ini mengingatkan kita bahawa pelayanan Yesus dimulai dari lingkungan yang penuh tantangan dan perubatan. Marilah kita belajar daripada Kristus Yesus untuk melayani Tuhan. Kita juga bisa mengkanali petunjuk Allah. Berani melangkah dalam iman. Teladan Yesus mengajar kita untuk dengan berani melangkah dalam iman untuk memulai pelayanan baru atau perubahan. Semoga Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, selepas mendengar renungan kali ini yang lebih panjang, tapi Tuhan tetap akan berkati kami melalui renungan firman Tuhan. Kami tahu akan rencana Tuhan dari Nazareth ke Kapernaum, dari Utah ke Galilea. Semua ada rencana Tuhan. Semua Tuhan berkati kami, sentiasa memperhati apa yang Tuhan ingin tuju kita buat, kami buat. Dan kami menduruk kepada firman Tuhan. Apabila kami tak setia kepada Tuhan, berkatlah dan bahagialah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan kita jumpa esok. Amin.